Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat ridhonya sehingga kita bisa berkumpul di YouTube ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ibu Kurniasi Bagiati selaku dosen pengampu hukum transportasi. Dan tak lupa teman-teman semua yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 1 Hukum Transportasi HSJ yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Khudendrisma Nabila NIM 1922012. Yang kedua ada Izam Bahtiar Rahmika NIM 192200062. Yang ketiga Luai Ahmad Faisal NIM 192200123. Yang keempat Imanica Devi NIM 192200159. Baik teman-teman sekalian, kami di sini akan menjelaskan mengenai hukum pengangkutan darat jalan. Kami di sini atau saya yang pertama akan menjelaskan mengenai dasar hukum atau peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama diatur dalam KUHD buku 1 bab 5 bagian 2 dan 3 pasal 90 sampai 98. Yang kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi. Selanjutnya, poin B saya akan menjelaskan mengenai alat angkut transportasi darat. Yang pertama ini ada sepeda motor. Nah, sepeda motor ini merupakan kendaraan bermotor yang memiliki roda 2 atau 3, namun tidak memiliki atap. Yang kedua, ini ada mobil bus. Nah, mobil bus sendiri merupakan kendaraan bermotor yang memiliki atau dilengkapi lebih dari 3 sampai 8 tempat duduk dan tidak termasuk ini duduk pengemudi. Kemudian yang ketiga ada mobil penumpang. Nah, mobil penumpang ini merupakan alat kendaraan bermotor yang memiliki atau dilengkapi selebih-lebihnya 8 tempat duduk. Nah, yang terakhir atau yang keempat ini ada kereta api. Kereta api sendiri merupakan alat transportasi yang bisa digunakan atau bisa lalu lintas ini hanya di rel atau beroperasi di rel. Nah, kemudian mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak pengangkut dan pihak yang diangkut. Yang pertama, pihak pengangkut. Pengertian pihak pengangkut di sini ialah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan, dan oleh karenanya mereka menyelenggarakan pengangkutan, maka mereka juga berhak untuk memperoleh bayaran atau upah. Kemudian kriteria dari pengangkut. Yang pertama, perusahaan jasa angkutan. Kemudian yang kedua, menggunakan alat angkut yang sudah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, menerbitkan dokumen pengangkutan. Dan yang keempat, memperoleh izin dari pemerintah. Kemudian di sini jenis angkutan. Yang pertama, angkutan jalan seperti angkutan umum atau bus. Kemudian angkutan darat seperti kereta api, angkutan udara yakni pesawat, dan yang terakhir angkutan laut yakni kapal. Adapun tanggung jawab dari pengangkut di sini, yang pertama, menyelenggarakan pengangkutan dengan alat yang sudah layak dipakai. Kemudian yang kedua, mengangkut penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan aman, selamat, dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim atau penumpang selama pengangkutan, kecuali apabila pengangkut bisa membuktikan bahwa itu bukan kesalahan darinya. Kemudian hak dari pengangkut, yang pertama menerima ongkos atau bayaran, dan yang kedua pengangkut bisa mempunyai hak untuk menolak tuntutan yang ditujukan kepadanya apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian bukan dilakukan
olehnya. Kemudian di sini dari pihak yang diangkut. Pihak yang diangkut yang pertama penumpang. Nah, penumpang, pengertian dari penumpang tersebut yakni setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut, yakni dalam transportasi udara, laut, dan sebagainya, atas dasar persetujuan dari perusahaan atau badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut. Kemudian di sini status penumpang ada dua. Yang pertama sebagai subjek hukum pengangkutan atau pelaku, dan yang kedua sebagai objek hukum pengangkutan atau sebagai muatan yang diangkut. Kewajiban dari pengangkutan yakni membayar ongkos. Hak dari pengangkutan yang pertama mendapatkan layanan pengangkutan ke tempat tujuan. Yang kedua, sesuai dengan alat angkut yang diperjanjikan. Yang ketiga, sesuai dengan fasilitas yang telah ditawarkan. Kemudian yang keempat, mendapat perlindungan dan keselamatan ke tempat tujuan atau ke tempat yang dituju. Kemudian yang terakhir, mendapat ganti kerugian apabila pihak pengangkut lalai dalam penyelenggaraan pengangkutan. Kemudian di sini pengirim. Pengertian pengirim ialah orang atau pihak yang mengikatkan diri untuk membayar ongkos atau biaya pengangkutan atau suatu barang yang dilakukan pengangkutan oleh pihak pengangkut. Nah, di sini status pengirim yang pertama sebagai pemilik barang, yang kedua orang lain yang bertindak sebagai pemilik atau ekspeditur, kemudian yang ketiga sebagai penjual dalam kegiatan jual beli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam pengangkutan berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak. Jadi dokumen pengangkutan yaitu adalah barang bukti atau bukti yang merupakan sebagai tanda sah dalam pengangkutan, baik berupa tulis maupun secara lisan, dan ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, dalam dokumen pengangkutan itu terbagi jadi dua, yaitu yang pertama dokumen pengangkutan penumpang dan dokumen pengangkutan barang. Nah, yang pertama dokumen pengangkutan penumpang atau disebut dengan karcis. Karcis itu merupakan bukti pembayaran bagi penumpang untuk menggunakan jasa pengangkutan tersebut. Nah, yang kedua yaitu dokumen pengangkutan barang, yang mana dokumen pengangkutan barang itu sering disebut surat pengangkutan barang, dokumen muatan, tiket bagasi, atau surat muatan. Nah, surat muatan merupakan alat bukti bagi pengangkut, bukan pengirim. Nah, lalu saya akan menjelaskan pihak-pihak perusahaan penunjang pengangkutan, yaitu perusahaan ekspedisi muatan, perusahaan agen perjalanan, perusahaan agen pelayaran, perusahaan bongkar muat. Nah, dalam pihak-pihak tersebut yang melingkupi perjanjian pengangkutan adalah mereka yang secara langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iznabat.
Ini akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban. Perusahaan angkutan umum yang terbukti menyebabkan kerugian, maka diwajibkan bagi perusahaan tersebut untuk memberikan ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut diberikan apabila pihak ketiga atau si penerima barang dapat membuktikan kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan perusahaan angkutan umum. Itu diuraikan dalam pasal 194 UU LLAJ atau Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kemudian dalam pasal 189 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, perusahaan angkutan umum diwajibkan untuk mengasuransikan tanggung jawabnya. Sehingga apabila pihak ketiga mengalami kerugian, dapat langsung mengklaim asuransi tersebut. Hal ini untuk mencegah permasalahan yang timbul karena kesulitan yang dialami oleh pihak ketiga untuk membuktikan bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian perusahaan pengangkutan. Kemudian, dilakukan upaya pemberitahuan kepada pengirim barang terlebih dahulu untuk mengalihkan risiko kerugian dengan asuransi dan dilakukan sebelum terjadinya pengangkutan. Hal ini untuk mencegah kesalahpahaman. Kemudian, pihak asuransi wajib untuk memberikan penggantian kepada tertanggung apabila terjadi kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, yang mungkin akan diderita tertanggung karena terjadi evenement atau sesuatu peristiwa yang tidak tentu. Kemudian, yang terakhir ada pengalihan risiko terhadap barang yang diberlakukan untuk asuransi kerugian, itu diberikan terhadap barang yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang. Sekian dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.